Buat kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 2. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berbuat dosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi yang bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya.
Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Roma pasal 2. Judulnya pertobatan yang sejati, sunat hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 2 adalah seperti cermin besar yang Allah letakkan di hadapan kita. Paulus menuliskan pasal ini bukan untuk membuat kita merasa disudutkan, tetapi supaya kita sadar bahwa Allah melihat hati, bukan penampilan luar. Ia mengajak kita untuk berhenti menghakimi orang lain, lalu memeriksa diri sendiri di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar 3 kebenaran penting yang sangat relevan bagi hidup kekristenan kita. Yang pertama, penghakiman manusia tidak menyelamatkan, ayat 1-5. Paulus mulai dengan kata yang tegas, "Hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau tidak bebas dari salah." Seringkali manusia cepat melihat kesalahan orang lain, tetapi lambat memeriksa dirinya sendiri. Kita bisa menunjuk jari, tetapi lupa bahwa 3 jari lainnya menunjuk pada diri kita sendiri. Masalahnya apa? Kita menghakimi orang lain padahal kita melakukan hal yang sama dalam pikiran, perkataan, atau tindakan yang kita sembunyikan. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan itu kaya dalam kasih, sabar, lapang hati. Tujuan kemurahan Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan, bukan meninabobokan kita dalam dosa. Tetapi kalau hati keras dan tidak mau bertobat, manusia sedang menimbun murka atas dirinya sendiri. Ini bukan ancaman, tetapi realita kerohanian. Yang kedua, Allah menghakimi dengan adil, bukan berdasarkan nama, status, atau agama. Ayat 6-16, Paulus menulis, Allah tidak memandang bulu. Siapapun, apakah Yahudi atau Yunani, apakah kita lahir dari keluarga Kristen atau baru mengenal Tuhan, penilaian Allah sama. Apa yang dinilai? Yang pertama, perbuatan kita. Bukan hanya apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan. Yang kedua, ketekunan kita melakukan kebaikan. Kerohanian bukan soal momen, tetapi perjalanan. Yang ketiga, ketaatan terhadap kebenaran. Tuhan melihat apakah kita taat, bukan apakah kita tahu. Yang keempat, suara hati kita. Bahkan bagi bangsa-bangsa yang tidak punya Taurat, Allah menilai hati nurani mereka. Ini artinya Allah tidak pernah salah, penghakimannya tepat, adil, dan sesuai kebenaran. Yang ketiga, kekudusan bukan tentang lahiriah tetapi sunat hati. Ayat 17-29. Pada bagian ini Paulus berbicara langsung kepada orang Yahudi yang merasa aman karena mereka punya Taurat. Mereka mengerti firman. Mereka memiliki sunat sebagai tanda perjanjian. Tetapi Paulus menegur dengan keras, "Bagaimana engkau mengajar orang lain tetapi tidak menghajar dirimu sendiri?" Ini teguran yang tajam dan relevan. Kita bisa aktif pelayanan tapi tidak berubah. Kita bisa tahu ayat tapi tidak hidup di dalamnya. Kita bisa rajin ibadah tapi hati kita tidak disunat. Apakah itu sunat hati? Paulus menjelaskan, sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani. Ayat 29. Sunat hati adalah pemutusan ikatan dengan dosa. Hati yang dipotong dari keinginan-keinginan lama. Ketaatan yang lahir dari kasih, bukan paksaan. Kerohanian yang lebih dalam daripada kebiasaan agama.
perubahan batin yang nyata dalam hidup sehari-hari. Sunat hati membuat orang tidak mencari pujian manusia, tetapi pujian Allah. Aplikasi firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang pertama, berhenti menghakimi orang lain. Mulailah menghakimi diri sendiri. Tanyakan, apakah aku sedang melakukan hal yang sama yang aku kritik? Yang kedua, izinkan suara hati bekerja kembali. Jangan mematikan bisikan Roh Kudus yang menegur kita. Yang ketiga, bangun hidup yang tulus, bukan sekedar tampilan rohani. Tuhan tidak mencari seragam Kristen, yang mencari hati yang taat. Yang keempat, biarkan firman menjadi cermin, bukan alat untuk memukul orang lain. Yang kelima, lakukan pertobatan nyata, bukan secara emosional semata. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, hati yang Tuhan cari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak mencari orang yang sempurna. Ia mencari hati yang mau disunat, hati yang lembut, yang mau diajar, yang mau bertobat, yang mau diubah. Relasi kita dengan Tuhan tidak diukur dari berapa banyak ayat yang kita hafal, berapa lama kita sudah jadi Kristen, atau berapa aktif kita melayani, tetapi dari ketaatan yang lahir dari hati yang diperbaharui. Mari kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, sunatlah hatiku, ubah yang keras menjadi lembut, jadikan aku bukan hanya pendengar firman, tetapi pelaku firman. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.